Sebelum memulai, kita berdoa terlebih dahulu ya. Bapa, kami menyerahkan acara live ini ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, tuntunan Tuhan itu yang akan membuat firman ini menjadi vitamin buat setiap kami yang bergabung. Kami sebagai manusia butuh kekuatan firman untuk menopang kami di akhir zaman, di masa-masa yang sukar ini Bapa. Kami tidak pernah mampu berjalan sendiri tanpa kekuatan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, urapi bibir lidah hamba-Mu, biarlah pengurapan-Mu nyata, sampaikan pesan-Mu Bapa, biarlah Engkau melawat setiap kami yang hadir, yang ikut acara ini Tuhan, dan kemuliaan kembali kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya, ada sukacita? Ya, sambil nunggu yang lainnya bergabung, saya akan mereview sedikit khotbah saya yang lalu. Ya, mungkin saudara juga sudah praktek bagaimana hari ini kesusahan sehari cukup sehari. Sudah praktek ya, ada banyak beberapa ibu-ibu yang chat ke saya, WA, ketika praktek kesusahan sehari cukup sehari, mereka menjalaninya, itu membuat mereka kuat. Ya, kenapa? Karena mereka sudah tidak lagi dibawa oleh ketakutan yang melebihi 1 hari. Ya, saudara perlu tahu hari-hari ini virus yang paling bahaya bukan virus corona, tapi virus yang sedang disebarkan iblis buat orang benar, yaitu virus ketakutan. Tanpa saudara nyadar, virus ketakutan ini yang akan bisa membuat kekuatan saudara habis, termasuk kekuatan untuk bertahan, kekuatan daya tahan tubuh karena ketakutan. Makanya ketika kesusahan sehari cukup sehari, saudara tidak perlu dibawa ketakutan melebihi 1 hari. Tuhan berkata jangan khawatir tentang hari esok. Dia sudah berdiri buat saudara dan saya sebagai penolong yang sejati di hari esok. Ya, ada banyak chat yang masuk, ada banyak kekuatan, sehingga ketika mereka fokus dengan besok percaya, besok melihat pengharapan, di situ mereka mulai membangun iman. Kalau saudara mulai fokus dengan ketakutan demi ketakutan, itu akan melemahkan iman. Tapi justru hari ini ada masalah, besok ada janji Tuhan, besok ada pengharapan, besok ada keluar. Itu jalan keluar, itu akan membuat saudara berjalan makin hari akan makin kuat. Amin saudara, ya, jangan sampai hari-hari ini virus ketakutan itu mencuri kekuatan saudara, seolah-olah saudara hari ini sudah tidak berdaya, seolah-olah dengan masalah, dengan keadaan dunia yang makin goncang, itu seolah-olah saudara cuma pasrah, tunggu menghampiri kehancuran, itu menghampiri saudara. Kita bukan diciptakan untuk hancur. Saudara dan saya hari ini mengalami proses. Itu bukan untuk hancur, tapi saudara dan saya mengalami proses bersama Tuhan. Dan saudara bertahan karena kita semua pasti keluar lebih dari pemenang. Amin ya. Saudara, hari ini saya mau khotbah tentang bagaimana proses itu bukan bencana. Ya, setiap saudara dan saya pasti mengalami keadaan yang panik ketika ada keadaan yang tambah buruk. Jujur itu respon yang normal, manusiawi. Siapa sih kalau lihat keadaan yang buruk tiba-tiba ya? Ada seorang ibu yang beberapa hari yang lalu menghubungi saya dan dia mengalami keadaan yang terpukul sekali saudara. Dan dia bilang gini, Bu Eli, selama ini saya pikir hidup saya semuanya nyaman. Ya, punya keadaan yang baik-baik, anak-anak baik-baik, bahkan keuangan sangat-sangat diberkati. Dari awal menikah, dia berkata bahwa keuangan itu tidak pernah jadi masalah. Karena keuangan perusahaan yang dia tangani dengan suami itu sangat-sangat diberkati. Saudara tahu apa yang terjadi, dan itu keadaan terjadinya berurutan, bersamaan. Tiba-tiba anaknya yang sehat, ya, tidak ada sakit, tidak ada apa-apa, divonis dokter sudah kanker stadium akhir. Saudara bisa bayangkan keadaan yang tiba-tiba tanpa ada tanda-tanda, tiba-tiba sakit, cuman sakit ya simpel, diperiksa ya, karena zaman sekarang kan harus general check up.
takut yang corona, takut ini. Ternyata coronanya enggak, saudara. Tapi ada kanker. Ya, kanker kalau nggak salah tulang belakang atau apa, itu sudah stadium akhir dan sudah menyebar. Hilang pengharapan, belum selesai, dia masih lagi memikirkan, dipikir lagi. Ada hal yang tiba-tiba keadaannya hancur keuangan. Perusahaannya mulai satu persatu jual aset. Saudara, apakah kita bisa berkata, dia orang yang berdosa? Enggak. Dan saya tahu pasti ibu ini adalah orang yang setia sama Tuhan. Suami istri setia, semuanya setia. Pelayanan, saudara. Tapi apakah dia bisa lari dari kenyataan hidup yang berkata, hari ini anaknya kena kanker, usahanya bangkrut. Apakah kita bisa berkata, Tuhan kenapa engkau jahat? Tapi satu hal saya cuma berkata buat ibu ini, tetap kuat. Karena proses yang Tuhan izinkan terjadi hari ini, engkau dan seisi rumahmu sedang dimurnikan Tuhan. Engkau dan seisi rumahmu lagi dibangun fondasi kekuatan iman yang teguh. Kalau keadaanmu dulu nyaman, mungkin pelayanan, berdoa. Tapi Tuhan lihat bagaimana kadar iman yang murni bukan pada saat semuanya nyaman. Pada saat dalam keadaan terpuruk dan saudara tidak bisa ngapa-ngapain lagi. Ini waktunya, izinkan Tuhan yang ambil alih. Saya cuma berkata, dokter sudah angkat tangan. Mungkin keadaan ekonomimu, pakar ekonomi dunia sekalipun berkata, tidak bisa lagi diselamatkan. Tapi ada satu pakar di atas segala pakar, dokter di atas segala dokter, yaitu Yesus Kristus. Itu yang menjamin kehidupanmu. Dan saya berkata, jangan pernah berkecil hati. Bangun tetap kekuatan di atas batu karang yang teguh. Ketika engkau bangun kekuatanmu hanya karena melihat kenyataan-kenyataan, engkau tidak akan sampai di hari esok. Tapi kalau hari itu saya berkata, bangun kekuatanmu di atas batu karang yang teguh, yaitu Yesus Kristus. Percayalah, dia menjamin semuanya, segala sesuatu pasti dibuat indah pada waktunya. Ini waktunya, saya cuma ngomong ibu ini, engkau menjalani proses. Yuk kita baca Ulangan 28 ayat 13 dulu ya. Saudara dan saya hari ini proses bukan bencana. Siapkan hidup. Tidak ada orang yang tahu, saudara. Hari-hari ini seluruh dunia mengalami kengerian, saudara. Kalau lihat berita, lihat apapun, saudara, hari ini tidak ada bukti yang menunjukkan keadaan hidup di dunia ini bertambah baik. Tapi kita punya Tuhan yang luar biasa. Itu yang membuat kita hari ini tetap bersorak-sorai. Karena kita tahu siapa yang menyertai saudara dan saya hari-hari ini di masa sukar. Yaitu Tuhan yang tidak terkalahkan. Amin, saudara. Yuk kita baca Ulangan 28 ayat 13. Ya, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Siang ini Tuhan berpesan buat saudara dan saya, jangan takut dengan keadaan yang buruk, dengan bukti yang buruk, fakta yang berkata mana mungkin sulit dan sukar. Tuhan tetap berjanji buat setiap saudara dan saya sebagai orang benar. Dia pasti mengangkat hidupmu menjadi kepala. Kita semua hari ini cuman gampang jadi anak Tuhan, klaim. Tuhan, kepalanya mana? Naiknya mana? Semuanya lo turun. Semuanya terpuruk. Saudara cuman bisa klaim kepala dan naik. Tapi saudara lihat, untuk menjadi naik dan jadi kepala, apabila ada kelanjutannya, apabila kita semua mendengarkan perintah Tuhan, melakukannya setia. Mendengar, melakukan setia. Setia pada apa? Prosesnya, saudara. Kita maunya cuman setia sama berkat, sama pemulihan, sama untung-untung terus ikut Kristus. Kita cuman berharap
Kepala naik. Kita tidak mau dibawa keadaan yang turun, maunya terus naik tapi tanpa melewati proses. Tanpa melewati saudara bisa dengaran akan Tuhan dan melakukan firman. Tidak bisa saudara. Hari ini kita semua tahu Tuhan mengajak saudara dan saya setialah kepada prosesnya Tuhan. Saudara setia hari ini terjang semua badai. Tidak peduli mau badai keuangan, badai penyakit yang sedang menggoncang bahtera hidup saudara dan saya. Hari ini Tuhan tetap berkata, dengar-dengaran, lakukan firman, setia ikuti prosesku. Tidak ada orang yang mau naik level tanpa proses ujian. Tidak ada saudara. Saudara dan saya justru melewati masa sukar. Kita semua sedang dijadikan Tuhan. Orang-orang yang menjadi laskar Kristus, menjadi murid-murid Kristus yang handal. Percayalah semua proses seburuk apapun itu tidak akan pernah menghancurkan hidup saudara dan saya. Tapi justru Tuhan berkata, tetap setia di dalam prosesku. Karena pada akhirnya tanganku itu akan membawa arahmu naik jadi kepala. Berhasil dan beruntung. Tapi masalahnya hari ini kita belajar dari seorang Daud juga. Daud itu melewati proses yang tidak mudah. Dari gembala domba menjadi gembala Israel. Dari rakyat menjadi raja, dia melewati berbagai banyak macam drama kehidupan, saudara. Proses kehidupan mulai mau difitnah, ya, tidak diperlakukan dengan adil, dikejar-kejar, mau dibunuh, banyak tekanan. Tapi yang luar biasanya ketika Daud berhasil melewati proses itu bersama Tuhan, janji Tuhan tidak pernah gagal, saudara. Walaupun kelihatannya kenyataan di depan mata, tantangan begitu gagal. Tapi terakhir hidup saudara dan saya tidak akan pernah Tuhan gagal menjadikan saudara dan saya lebih dari pemenang. Amin saudara. Ya, hari ini yuk kita semua siap menghadapi rangkaian proses. Ya, melalui proses yang tidak mudah hari ini saudara dan saya akan dibangun mempunyai satu fondasi yang kuat. Jadi murid-murid yang tahan banting, saudara. Tidak lagi gampang diombang-ambingkan masalah sehingga membuat imanmu up and down. Tapi engkau akan berdiri teguh di akhir zaman. Justru di saat masa-masa sukar, orang yang sungguh-sungguh dalam Tuhan akan melihat kuasa Tuhan yang sempurna. Di masa-masa sukar, hidupnya justru akan menjadi garam dan terang dunia. Amin. Saudara akan membawa terang di tengah gelapnya dunia. Orang yang belum lulus dalam proses, orang selalu berkata gini, boro-boro mau menginjili, menguatkan orang, aku aja sudah pusing 7 keliling. Nah ini contoh orang yang tidak benar-benar hidup intim sama Tuhan. Orang yang belum melewati proses dengan orang yang sudah melewati proses dan lulus, hidupnya sudah tidak fokus dengan kepentingannya sendiri. Kedagingannya itu sudah tidak masuk hitungan. Hari-hari ini Tuhan bentuk hidup saya lewat proses yang tidak mudah. Saya sudah tidak mulai memusingkan dengan masalah persoalan kehidupan saya. Yang saya tahu asal Tuhan senang, itu jadi target hidup saya. Yang penting Tuhan, kehendakmu terjadi, bukan kehendakku. Secara daging saya pingin kehendak saya terjadi. Tapi Tuhan berkata, justru ketika kehendakku terjadi dalam hidupmu, percayalah, engkau akan menjadi terang dan garam dunia. Engkau akan membawa banyak jiwa-jiwa melihat keselamatan melalui proses hidupmu. Engkau akan melihat akan banyak kemuliaan demi kemuliaan akan kau nyatakan. Dan pada akhirnya, aku pasti memulihkan hidupmu. Tidak mungkin aku bawa hidupmu arahnya menjadi ekor. Aku akan jadikan engkau kepala. Amin saudara. Yuk 3 hal yang kita mau bahas siang ini. Ya, 3 hal yang kalau kita mau dengar-dengaran. Matius 11 ayat 29 sampai 30. Ya, Matius 11 ayat 29 sampai 30. Kita hari ini mau dengar-dengaran apa kata Tuhan tentang proses bukan bencana. Ya, kita mau hari ini kita melakukan firman dan kita setia dengan prosesnya Tuhan. Ya, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku.
karena aku ini lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Saudara dan saya, kita belajar sama-sama firman ya. Saya juga belajar, saudara juga belajar ya. Kita percaya bahwa hari ini apa yang Tuhan perintahkan buat saudara dan saya, pikul kuk. Ya, saudara tidak bisa lari. Kalau hari ini ada satu proses yang memang Tuhan izinkan terjadi buat memurnikan saudara dan saya, jangan pernah lari. Pikul, Tuhan berkata, kuk. Artinya Tuhan ketika mengizinkan satu masalah, pikul kuk. Kuk itu satu alat yang dibawa dua binatang ya, hewan. Yang sama-sama ketika mereka memakai alat ini, bebannya itu dibagi saudara. Hari ini Tuhan mau saudara dan saya tidak pernah lari dari proses, karena Tuhan ikut menanggung bebanmu. Saudara dan saya mengalami masa yang tersulit, bukan berarti dia lepas tangan. Dia mau saudara dan saya bekerja sama, ya. Terus kita bersekutu dengan Tuhan, terhubung terus dengan Tuhan. Jangan pernah lari, karena ketika saudara lari dari kekuatan Tuhan, habis. Karena kekuatan saudara cuma terbatas. Makanya iblis itu pinter saudara. Pinternya apa? Dia selalu datang dengan membawa fakta. Kalau sudah fakta itu direnungi dan itu masuk di dalam pikiranmu, kekuatanmu pasti lemah. Engkau pasti tidak punya daya juang lagi, dan yang saudara dan saya pikirkan hancur, hidupmu bakal terpuruk, hidupmu bakal tidak punya masa depan, itu aja yang saudara akan pikirkan. Makanya iblis tahu kekuatan firman ketika saudara bangkit dengan rasa percaya walaupun keadaan tidak bertambah baik. Tuhan, iblis tahu tidak? Pada saat saudara berjalan maju, itu arahnya sudah bukan menurun. Arahnya pasti naik, arahnya pasti berhasil, pasti beruntung. Makanya untuk menggagalkan saudara naik, dibawa berhasil, beruntung, dan saudara keluar lebih dari pemenang, iblis cuma punya kekuatan apa? Fakta. Ini loh fakta. Ini loh lihat, pikirkan lebih dari satu hari. Masa depan, tahun depan gimana? Sama seperti pengalaman saya ketika suami saya punya 2 anak, dibawa berpikir. Coba pikirkan kalau anak ini sudah besar. Anakmu lo tidak bisa berdamai dengan anak ini. Pikirkan gimana, kamu lo tidak kerja. Saya dipaksa memikirkan keadaan yang sudah jauh-jauh hari yang belum terjadi. Supaya apa? Supaya saya tidak berjalan maju. Supaya saya depresi, merenungkan nasib, merenungkan masalah saya. Tapi hari ini Tuhan perintahkan pikul kuk. Ya, pikul kuk belajar kepadaku artinya 3 hal. Pikul kuk. Yang kedua, belajarlah karakter Kristus. Yang ketiga, belajarlah ketenangan jiwa. Karena apa? Proses yang Tuhan izinkan terjadi, siang ini dia berkata enak, ringan. Yang membuat proses itu menyakitkan dan berat. Karena saudara sendiri yang membesar-besarkan masalah. Saudara sendiri terlalu memikirkan kekhawatiran akan hari esok. Saudara terlalu memikirkan kebohongan iblis. Hari ini jangan hidup dengan iman di mana saudara mempercayai kebohongan iblis akan hidupmu. Tapi kita hidup hari ini punya iman bahwa Tuhan pasti punya rencana yang indah di balik pil pahit. Tadi pagi saya share di grup Victory tentang bagaimana Nabi Hizkia berkata, sesungguhnya pil pahit itu menyelamatkan hidupnya. Sesungguhnya pil pahit itu menyelamatkan dia dari lubang kebinasaan. Dan pil pahit itu membawa Hizkia dimurnikan dari dosa. Itu yang membuat Hizkia melihat mujizat usianya diperpanjang Tuhan 15 tahun. Hari ini tidak usah takut dengan adanya pikul salib proses. Proses pikul kuk, 3 hal yang saya akan bahas. Pikul kuk, dari proses itu tujuannya bukan bencana. Tapi saudara supaya pikul kuknya Tuhan. Yang kedua supaya belajar karakter Kristus. Yang ketiga belajar akan ketenangan jiwa. Karena kalau saudara hari ini bawaannya depresi, tidak bisa punya damai sejahtera yang memerintah dalam hidupmu, saudara tidak akan punya kekuatan. Hidup saudara akan semakin terpuruk dan terpuruk. Jujur hidup saya mengalami ketenangan jiwa, baru saya bisa berjalan maju saudara. Saya merasa bahwa Tuhan itu dahsyat. Yuk kita bahas pikul kuk.
Ya, bagaimana hari ini Tuhan cuman minta yang pertama pikul kuk itu karena saudara dan saya supaya rela ambil bagian dalam penderitaan Kristus. Saudara tidak bisa jadi orang benar tanpa mau pikul salib sangkal diri setiap hari. Tidak bisa saudara. Ini pil pahit yang memang pahit, tapi itu pil itu akan membuat saudara dan saya semakin sehat rohani. Semakin punya kekuatan yang luar biasa. Ya, yuk kita buka di Lukas 14 ayat 27 dan 33. Ya, Lukas 14 ayat 27 dan 33. Saudara yang hari ini ngalami proses yang berat, tetap tenang. Makin besar prosesnya, makin besar upah. Makin besar, saudara akan dibawa promosi Tuhan naik. Jadi kepala itu promosinya dahsyat saudara. Amin saudara, jadi jangan takut. Kalau hari ini hidupmu mengalami proses, itu berarti ada waktunya hari ini Tuhan mau promosikan hidupmu tinggi-tinggi. Dan saudara dan saya akan dipilih menjadi murid-muridnya yang handal, dipersiapkan. Amin saudara. Lukas 14 ayat 27 dan 33. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Lihat ya saudara, kita semua mau kan jadi murid Kristus, tapi masalahnya kita tidak bisa lari dari pikul salib. Demikian pula lah, itu ayat 33, tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, tidak dapat menjadi muridku. Ketika kita mau ikut perintah Tuhan, pikulah kuk. Artinya hari ini kita semua harus rela jalani proses. Rela pikul salib yang pertama, rela tetap jadi ikut Kristus. Yang ketiga, rela melepaskan milik kita. Rela pikul salib, jalani proses walaupun sudah taat Tuhan, tapi kok keadaan tambah berat. Tidak apa-apa saudara. Paling penting adalah hari ini, ketika saudara hari ini rela pikul salib sampai di garis akhir. Jangan sampai melepas salib karena tidak kuat penderitaan, ganti saudara rela pikul dosa. Saudara mulai ambil pikul kenyamanan dunia. Itu tidak akan memberikan saudara solusi yang terbaik. Justru solusi yang terbaik hari ini, rela pikul salib, bersakit-sakit dahulu sesaat untuk bersenang-senang selamanya bersama Yesus Kristus. Amin saudara. Saya hari ini selalu menyarankan buat ibu-ibu yang banyak konseling kepada saya melewat penderitaan yang berat. Jangan pernah lari dari pikul salib, jalani. Karena kita jalani pikul salib itu bukan dengan kekuatan sendiri. Tuhan pasti kasih kuk, dia mau menanggung beban kita. Dia pasti menuntun kita dari hari ke hari. Sampai kita akan tiba pada waktunya. Kita akan mengalami kemenangan yang sorak-sorai. Amin. Yang kedua, rela ikut Kristus. Hari ini kalau saudara mau ikut Kristus, setia sama ikut Kristus, mau pikul salibnya dalam proses, jangan punya motivasi. Banyak orang kecewa sama Tuhan karena dipikir kalau sudah pelayanan, sudah sumbang uang, sudah berdoa, sudah hidup benar, maunya Tuhan kasih hidupnya nyaman semuanya. Berdoa bim salah bim semuanya terjawab. Tuhan tidak bisa disogok. Keputusan Tuhan tidak bisa dirubah dengan kesetiaanmu, pelayananmu, uangmu. Dia tetap Tuhan yang berdaulat. Yang penting hari ini ikut Kristus tulus. Lepas ditolong, tidak ditolong, lepas pikul salibnya tambah ringan atau tambah berat, itu bukan urusan kita. Itu suka-sukanya Tuhan. Yang penting hari ini Tuhan lagi pilih orang-orang yang tulus. Datang sama Tuhan, cuman ingin menyenangkan, memberikan hati saudara buat Tuhan. Tanpa ada motivasi, aku puasa. Ada banyak orang kecewa setelah puasa 40 hari 40 malam. Hasilnya tambah parah. Saudara pikir dengan puasa supaya masalah saudara cepat selesai. Itu salah besar. Kalau saudara kepingin hari ini tetap mengikut Kristus, tulus aja. Tuhan, aku mengikut Kristus karena memang aku mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Lepas hidupku ditolong atau hari ini atau kapan. Tapi yang pasti Tuhan itu tetap baik. Mau hari ini proses hidup tambah berat. Tuhan tidak pernah salah. Dia tidak pernah gagal mengambil keputusan. Dan dia tidak punya rencangan kecelakaan atas hidup saudara dan saya.
Itu yang saudara harus pegang teguh. Makanya hari ini pikul kuk itu rela aja ya. Salibnya dibawa kemana itu suka-sukamu Tuhan. Tuhan mau hari ini saudara setia, rela, ikuti Kristus sudah. Mau hari ini kehidupanmu bertambah baik, ya sudah tetap setia, tetap nempel, tetap intim, tetap lakukan pelayanan. Tetap berikan hidupmu yang terbaik. Amin saudara. Kalau penilaian Tuhan sedang jalan atas hidup orang-orang yang punya kerelaan pikul salib, ikut Kristus. Yang ketiga rela apa? Melepaskan miliknya. Semua yang ada hari ini dalam hidup saudara dan saya itu miliknya Tuhan. Termasuk orang-orang yang saudara cintai. Bisa enggak kalau saudara cinta anak saudara, suami saudara, saudara bilang gini, Tuhan kalau mati sama-sama. Bisa enggak saudara? Enggak bisa. Semua yang ada di dalam hidup saudara itu miliknya. Kita ini cuma dipinjemi, pengelola saudara. Artinya hari ini kalau ada tokomu sepi, ya kalau lihat keadaan seperti saya. Ketika suami saya jatuh dalam selingkuh, saya rela sesaat saudara. Waktu kasih suami saya dicuri sama wanita itu dan membuat suami saya sudah tidak cinta lagi sama saya. Waktu saya tahu saya harus pikul kuk, saya tahu saya harus masuk dalam prosesnya Tuhan. Rela saudara. Kalau ditanya sakit, Bu Eli sakit. Suakitnya di sana sini saudara, tidak bisa ngomong saudara, bayangkan. Bukan 1 bulan 2 bulan loh saudara. Puluhan tahun, 10 tahun lebih saudara. Saudara bisa bayangkan, kalau hidup saya tidak mengalami kerelaan dan saya tahu ini sesuatu yang mulia, berharga. Saya pasti lari saudara. Saya pasti keluar dari prosesnya Tuhan, tidak mungkin saya bertahan. Tapi ketika saya mengerti firman, Tuhan cuma ingatkan buat saya, Eli rela ya, pikul salibku tidak apa-apa. Kelihatannya berat, tapi itu enak, itu ringan. Kamu akan lihat di balik salib, itu bukan kehancuran, tapi mahkota, kemuliaan, upah yang aku sudah sediakan buat engkau dan seisi rumahmu. Engkau juga harus rela ya, tulus, berikan hati yang tulus. Sudahlah, hari ini kamu sudah pulihkan banyak rumah tangga, nolong orang, berkhotbah, buat renungan. Tapi hidupmu tambah parah, rela ya, rela, tulus. Karena engkau mengasihi aku, bukan karena engkau mengasihi dagingmu, keinginanmu. Rela Tuhan, rela. Rela ya, lepaskan hakmu sementara sesaat memang lagi dicuri sama wanita itu. Rela ya, rela Tuhan. Mungkin hari ini keuanganmu lagi ngalami keadaan yang dulu lagi hidupnya makmur. Hari ini ada kehilangan, ada kerugian. Rela saudara. Makin rela, Tuhan itu makin tidak rela. Kalau saudara makin kehendak, ini punya aku, milikku, aku tidak terima. Saudara makin tidak lihat jalannya Tuhan. Saya makin rela, Tuhan itu makin tidak rela saudara. Tuhan cuma menguji bagaimana kerelaan hatimu hari ini pikul salib ikut Kristus dan melepaskan milikmu untuk diberikan kepada Tuhan sesaat. Tuhan itu tidak pernah berhutang. Kalau dia izinkan sesuatu yang diambil, dia pasti akan kembalikan. Apalagi dengan kata rela saudara. Dia tidak mungkin rela saudara. Saya sudah mengalami proses Tuhan ketika saya rela. Ya, saya mau bersaksi. Beberapa hari yang lalu, saya memang ada satu properti yang sudah habis sewanya. Ya, itu yang dulu sudah dijawab Tuhan. Ada satu lagi habis. Dan brokernya juga bilang lagi ya, Bu Eli sulit loh ya, susah gitu ya. Hari ini cari penyewa, tidak gampang ya. Dan saya tahu waktu itu memang properti saya yang lagi jatuh tempo bukan apartemen, satu bentuk rumah ya. Rumah ya, kalau dilihat memang lebih susah saudara ya, mungkin nilainya lebih besar ya. Dan broker bilang gini, Bu Eli sabar ya. Mungkin saya cuma berpikir, iya ya apartemen mungkin waktu itu lebih gampang, saya disewa konsulat juga gitu ya. Tapi saya cuma berkata, Tuhan, ya itu sudah bagianmu, itu sudah berkat, itu urusan Tuhan. Saya tidak pikiri saudara, saya tidak pikiri orang mau ngomong susah, mau ngomong apa. Saya cuma bilang terima kasih Tuhan buat berkat yang kau berikan, buat rumah yang sudah tersewa. Saya imani itu aja, saya tidak minta-minta Tuhan kirim penyewa, enggak. Saya selalu berkata terima kasih Tuhan kau sudah kirim penyewa rumah saya yang terbaik, orang yang baik. Saudara tahu, mujizat Tuhan saudara.
Tidak pernah saya pikiri, saya cuma bawa dalam doa, saya bilang terima kasih. Saya tidak paksa Tuhan, saya tahu Tuhan itu jauh tahu yang lebih yang terbaik. Singkat cerita, beberapa hari yang lalu saya dikabari ada seorang yang sewa rumah saya. Mujizat, saudara. Orangnya ini cuma satu orang, saudara. Dan saya berkata, Tuhan itu tidak pernah terlambat. Kalau dia berikan yang terbaik, walaupun kelihatannya berlambat-lambat, tapi dia selalu on time. Ya, waktu itu mungkin 1 bulan lewat saya juga nunggu. Oh belum ya, enggak apa-apa. Broker masih ngomong lagi, susah Bu Elis, susah, benar-benar. Yang mau sewa itu nilainya 0, tapi yang mau sewain banyak Bu Elis, susah. Saya cuma berkata, ikut Tuhan tuh enggak ada susahnya sudah ketika kita percaya. Berjalan waktu saya enggak pernah tanya sama Tuhan, cuman kosong saudara, cuman kosong 1 bulan saudara, 1,5 bulan. Setelah itu Tuhan kirim. Dan Tuhan itu memberikan tepat waktu orang yang terbaik. Saudara lihat, cara Tuhan itu kalau saudara makin rela, Tuhan itu makin tidak rela. Masalahnya kita itu sering ngatur Tuhan. Itu yang jadi kendala. Kita ini cuma hamba loh, seperti Maria. Aku ini hamba. Jadilah seperti apa yang kau mau. Makin tulus sama Tuhan, Tuhan tuh makin tulus sama kita. Percayalah. Amin. Yang kedua, yuk belajar karakter Kristus. Ya, setelah itu 1 ayat kita selesai. Belajar karakter Kristus. Hari ini proses itu supaya saudara dan saya menjadi terang dan garam. Yuk kita baca Filipi 2 ayat 14 sampai 16 ya. Filipi 2 ayat 14 sampai 16. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Nih ya, supaya kamu tiada beraib, tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Pastikan hari ini di tengah proses, tidak ada proses yang berakhir dengan percuma dan bersusah-susah. Karena apa? Karena saudara salah berespon. Proses itu selalu bertujuan supaya saudara terbentuk karakter Kristus. Makanya Tuhan bilang gini, lewat proses. Lihat, di tengah angkatan yang bengkok hatinya, ya, di tengah dunia yang gelap dan yang sesat ini, melalui proses tujuanku supaya setiap saudara dan saya itu jadi bintang-bintang di dunia. Apa yang mesti saudara lakukan hari ini kalau saudara lagi diproses menjadi bintang-bintang di dunia? Ya, supaya kita bukan bermegah. Saya selama 10 tahun tidak pernah bermegah di dalam masalah saya. Gimana bisa bermegah? Keadaan tambah buruk. Bukti baik tidak ada. Kalau saya bergantung dengan hasil, hidup saya ini cuman istilahnya gini loh. Aduh, cek melase ya Tuhan. Kok rasanya hidup saya ini orang dunia, kasihan deh lo. Saya mengerti firman, saya Tuhan bilang bermegah. Sepanjang engkau bisa menjadi punya respon yang benar. Engkau tetap mengucap syukur di tengah proses. Engkau tidak beraib dan tidak bernoda. Dan engkau tetap jadikan firman Tuhan sebagai kompas dalam kehidupanmu. Walaupun suamimu tambah parah, sampai punya 2 anak. Sampai berkata tidak cinta sekalipun. Engkau tetap akan menjadi bintang-bintang di dunia. Engkau akan jadi terang dan garam dunia. Engkau akan bermegah pada hari aku datang ke dunia. Saudara lihat hari ini, saudara tidak perlu bermegah. Masalahmu boleh tambah buruk, tapi sepanjang hidup saudara hari ini di hadapan Tuhan dan di hadapan dunia, saudara sudah jadi bintang-bintangnya Tuhan. Wih, hidupnya jadi berkat, tetap bermegah. Bisa mengucap syukur loh, walaupun suaminya sampai punya 2 anak. Tetap berbuat baik loh. Suaminya kalau pulang ya tetap dilayani, diajak makan, tidak pernah dimaki-maki. Wih, luar biasa. Sampai hari ini cuman pegangan hidup saya, firman sebagai kompas. Dan tanpa saya nyadari, benar-benar Tuhan bawa hidup saya naik, saudara. Saya tanpa sadari hidup saya hari ini bisa jadi bintang-bintang juga. Ya, walaupun mungkin jadi bintangnya lingkupnya enggak besar, tapi saya tahu bahwa lingkup bintang saya di orang-orang sekitar saya, mungkin persekutuan doa saya yang saya dirikan, saya bisa jadi berkat. Amin, saudara.
Mungkin hari ini saudara juga kalau bisa join dalam Instagram saya, pasti saudara merasakan bahwa hidup saya juga sudah jadi berkat kekuatan melalui firman. Itu bukan kuat gagah saya. Tapi ketika saya belajar bermegah, saya tidak mau terpuruk. Orang mungkin melihat hidup saya, kasihan ya, kasihan loh, aduh gimana. Bahkan penghakiman, Bu Eli itu pasti dosa. Masa sih keadaan tidak bertambah baik, tambah parah, tambah parah. Tapi saya berasa untuk tersenyum saudara. Karena Tuhan yang ajar hidup saya. Eli bermegah, di tengah masalahmu tambah buruk, engkau tidak boleh terpuruk. Sepanjang engkau tetap mengucap syukur dan engkau tetap setia jalani proses. Orang yang mengucap syukur itu setia jalani proses. Hidupmu selalu tidak beraib, tidak bernoda. Kamu juga tidak balas suamimu dengan selingkuh. Kamu juga tidak balas suamimu dengan maki-maki. Kamu tetap hidup di dalam kebenaran dan kamu pegang firman Tuhan. Itu jadi kompas dalam hidupmu sehingga engkau bisa mengajarkan buat banyak orang bagaimana engkau kuat hanya berdiri karena firman. Inilah kemenangan, Tuhan berkata. Lihat orang-orang yang hidupnya nyaman pada hari Kristus Yesus, mereka akan tidak bisa bermegah lagi dengan kekayaan karena tidak ada nilainya. Kesuksesan, kekayaan, semua yang mereka peroleh, mereka tidak bisa lagi bermegah. Wong mati tidak dibawa. Tapi pada waktu engkau bermegah di tengah masalah dan engkau tetap bisa mengucap syukur setia jalani proses, hidupmu tidak beraib, engkau tetap berpegang firman sampai akhir hidupmu, itulah kemenangan. Dan engkau akan bermegah di hari Yesus Kristus. Ini firman loh saudara. Bukan Bu Eli loh, bukan saya loh yang ngomong firman saudara. Hari ini pastikan hidupmu jadi bintang di tengah gelapnya dunia. Jangan ketika dunia gelap hidupmu juga ikut redup. Karena masalah. Saya nggak mau. Waktu hidup saya mengalami problem, saya ditekan begitu rupa dengan keadaan yang membuat saya tidak bisa bangkit. Saya justru bangkit dengan Tuhan. Justru hari-hari ini saya jadi bintang di tengah gelapnya dunia. Hari ini berapa banyak rumah tangga yang sedang mendaftarkan ke pengadilan negeri cerai. Saya bersyukur lihat kesaksian jemaat di PD Victory. Justru mereka berkata gini, Bu Eli, kita ini bersyukur. Waktu keadaan dulu belum dunia digoncang, kita sudah dimasuki firman tentang penderitaan sama Bu Eli. Kita sudah dilatih bisu, tuli, buta sama Bu Eli. Sampai hari ini ketika kita mengalami proses serumah dengan suami yang menjengkelkan, kita punya penguasaan diri yang baik dan kita punya ketahanan dalam penderitaan. Itu luar biasanya Tuhan. Saya tidak tahu apa-apa dengan proses saya, tapi ternyata Tuhan siapkan lewat hidup saya untuk menopang banyak orang-orang yang hari ini mengalami proses, saudara. Amin, saudara. Yuk kita jangan pernah ya jadi belajar karakter Kristus itu bersyukur, jaga kekudusan, gadikan firman. Yang terakhir ya, ketenangan jiwa. Yuk kita baca Yohanes 14 ayat 27 ya. Hari ini tujuan proses bukan bencana, tapi pikul kuknya Tuhan, belajar karakter Kristus, dan saudara akan mengalami ketenangan jiwa ya. Keadaan tidak bertambah baik kalau saudara tidak mulai belajar ketenangan jiwa hari ini, tidak belajar ambil bagian pikul kuknya Tuhan, tidak belajar karakter Kristus, saudara tidak akan lulus, percayalah. Saudara tidak akan pernah lulus di masa-masa yang makin sulit, sukarnya luar biasa. Hari ini kita semua sedang mengejar pesta. Yuk, pesta rapture diangkat sama-sama. Diangkat dalam tubuh kemuliaan. Itu yang lagi kita nanti-nantikan. Sebelum masa tribulasi terjadi, penyiksaan, masa kesukaran besar, kita akan diangkat sama Tuhan. Dalam tubuh kemuliaan, tanpa penderitaan. Saudara, itu yang jadi target kita semua. Jangan sampai kita ketinggalan. Tidak akan kuat, saudara. Tidak akan kuat dengan penderitaan, siksaan yang begitu rupa. Yuk, kita baca Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ini pesan Tuhan buat saudara dan saya. Tujuan proses supaya kita tenang hari ini. Dan kita tidak gentar hati. Tidak gelisah, tidak gampang menyerah. Hari ini saudara dan saya yang sudah mengalami proses di masa-masa lalu, pasti hari ini tidak gentar, tidak akan gelisah, tidak akan menyerah menghadapinya. Tapi orang yang tidak pernah mengalami proses yang berat, hari ini mereka rata-rata gentar, gemetar, gelisah, panik. Mereka akan rata-rata sudah menyerah, ya apa caranya. Saudara hari ini bersyukurlah yang sudah terproses, ya.
saudara akan dibawa Tuhan. Ini waktunya promosi Tuhan. Saya sering ngomong, kalau khotbah tahun lalu, semua jemaat saya mengingatkan saya, Bu Gem ingat ya, Bu Gem di awal akhir tahun lalu, awal tahun Januari, Bu Gem selalu khotbah. Saya diingatkan, malah saya lupa. Bu Gem bilang gini, saya bilang gini, tahun-tahun ini akan ada banyak pembedaan anak Tuhan yang lulus, yang sudah lulus dalam pemurnian hidupnya, yang tahun-tahun lalu sudah menderita dan berhasil diproses. Itu arahnya akan dibawa Tuhan naik, semuanya naik, karena sudah lulus. Justru yang menghindari proses terus, tidak mau lari terus, hari ini suka tidak suka saudara harus masuk pemurnian. Dan ini yang arahnya lagi turun. Saudara kalau lagi arahnya turun, tetap bertahan hari ini. Amin. Karena ini cuma sesaat, nanti setelah selesai saudara akan dibawa naik. Dan saya bilang waktu itu sama jemaat, ada pembedaan. Orang lain susah, orang yang sudah lulus hidupnya tidak bakal susah saudara. Justru dia akan jadi Yusuf di akhir zaman yang memberkati lumbung-lumbung orang yang lagi ngalami proses. Amin. Pastikan hari ini kita jadi Yusuf di akhir zaman, jadi bintang-bintangnya Tuhan. Amin. Ya, yuk hari ini jangan gelisah, jangan gentar, jangan menyerah. Ya, saudara ada satu ayat kalau saudara berkata Bu Eli banyak pertanyaan. Apakah saya kuat? Saya kan tidak pernah ngalami proses. Percayalah dulu saya tidak pernah ngalami proses. 15 tahun hidup dalam zona nyaman dengan rumah tangga yang seperti Cinderella. Ya, wah seperti Romeo and Juliet. Tiba-tiba saudara ngalami proses hancur lebur saudara. Tapi bukti nyata ketika saya benar-benar rela, ya, saya benar-benar disiplin dengan karakter Kristus yang ketiga saya punya damai sejahtera ketika proses terjadi. Kuat saudara, tidak kuat. Nempel sama Tuhan itu kuat saudara. Saya justru mungkin orang berpikir bahwa hidup saya bakal hancur, tapi justru yang anehnya hari ini hidup saya di bawah Tuhan makin lama makin kuat saudara. Dengan banyak kepercayaan yang Tuhan berikan buat saya, itu membuat saya takjub. Saya ini bukan orang yang pinter. Saya ini bukan siapa-siapa. Saya ini bukan orang yang sekolah Alkitab. Saya ini cuma ibu rumah tangga yang nggak bisa apa-apa. Tapi melewati proses dan Tuhan percaya dengan apa yang saya lakukan dalam proses. Saya setia saudara. Pikulkup, saya belajar karakter Kristus di tengah proses. Saya belajar untuk jangan gelisah, jangan gentar hati. Dan saya tidak pernah menyerah. Makanya saya berkata, jangan pernah sekali-kali memilih untuk bercerai. Bercerai bukan solusi yang terbaik. Tapi hari ini kita berdiri teguh di akhir zaman. Saudara dan saya akan melihat arah saudara di bawah Tuhan pasti naik. Berhasil, beruntung. Amin saudara. Amin. Saudara akan lihat kemenangannya itu tidak sebanding dengan penderitaan. Saudara tahu Filipi 1 ayat 28-29 ya. Saudara jangan ngomong tidak kuat. Ini ayat yang membuktikan saudara pasti kuat ya. Ketika saya tidak kuat saya dikasih Tuhan ayat ini dan ayat ini menjadi pegangan atas hidup saya. Filipi 1 ayat 28-29. Dengan tiada digentarkan ya. Jangan gentar, hari ini ada persoalan berat yang sedang terjadi di masa sukar. Tuhan berpesan, jangan pernah digentarkan sampai engkau lari dari proses, sampai engkau bercerai ya. Sedikit pun oleh lawanmu. Ini firman loh yang berkata. Dengan tiada digentarkan sedikit pun aja. Tuhan bilang gini, jangan gentar oleh lawanmu, masalahmu, keadaan hidupmu yang bertambah buruk. Firman Tuhan berkata, bagi mereka semuanya itu tanda kebinasaan. Buat orang dunia, goncangan yang berat itu sepertinya tanda kebinasaan. Tapi luar biasanya buat saudara dan saya, ini janji Tuhan. Tetapi bagi kamu tanda keselamatan. Keren ya saudara. Buat orang dunia hari ini krisis pandemi itu sepertinya dunia memang dengan segala isinya, keinginannya sedang perjalanan menuju dibinasakan. Tapi buat saudara dan saya firman Tuhan siang ini memberikan kekuatan, vitamin, tanda keselamatan. Justru lewat proses yang berat itu Tuhan mau selamatkan saudara dan saya. Amin saudara. Itu datangnya dari Allah. Lihat kata-kata berikutnya, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita.
Hari ini jangan ngomong ndak kuat Bu Elinda. Tuhan sudah berkata hari ini semua digentarkan, tapi engkau tidak boleh digentarkan sedikit pun. Dunia boleh bergentar, tapi engkau sebagai anakku jangan gentar. Karena masa sukar ini adalah waktunya aku menarik setiap anak-anakku menuju keselamatan. Dan ketika engkau tetap setia dengan prosesku, Tuhan sudah kasih karunia. Karunia itu bukan hanya percaya sama Yesus, tapi karunia menderita. Itu luar biasanya. Jadi tidak ada yang ngomong tidak kuat. Kuat. Bebanku enak, ringan, biasa-biasa. Kenapa? Karena Tuhan sudah kasih saudara dan saya karunia menderita. Artinya saudara hari ini bertahan dengan karunia percaya dan menderita. Dan orang yang bertahan itu akan memperoleh hidup. Lukas 21 ayat 19. Ya, saudara catat aja, saya selesai. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Lukas 21 ayat 19. Hari ini pastikan jangan lari dari prosesnya Tuhan bertahan. Ya, Tuhan pesan 3 hal, pikul kup, belajar karakter Kristus, hari ini tetap punya ketenangan jiwa. Jangan panik hari-hari ini. Nikmati proses, setia aja. Ya, kita semua arahnya bukan hancur, dunia binasa. Ya, tapi buat saudara dan saya arahnya keselamatan, dibawa naik. Kita akan dibawa naik. Bahkan kita akan diangkat bersama-sama dalam tubuh kemuliaan. Jadi pesan saya, jadilah tenang. Proses bukan bencana. Hari ini kalau ada proses yang berat, ya, itu karena satu, saudara. Ini ayat yang tadi pagi saya dapat, ya. Tuhan ingatkan buat saudara dan saya, Roma 8 ayat 17. Hari ini bersorak-sorailah karena Tuhan sudah menetapkan saudara dan saya sebagai hak waris. Yuk kita baca, setelah itu selesai ya. Hari ini selesai, Roma 8 ayat 17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Ya, makanya itu Tuhan bilang, ayo kita ini di dunia, kita harus kuat. Karena engkau ini ahli warisku, jangan mau dibodoh-bodohi iblis. Engkau akan binasa, engkau akan hancur, rumah tanggamu hancur, suamimu hancur, masa depanmu hancur. Nah, ya, kita adalah orang, maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji Allah. Sudah ahli waris, kita punya hak menerima janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia. Supaya kita juga dipermuliakan. Keren ya saudara, ahli waris berhak menerima janji Tuhan, punya kesempatan dipermuliakan, dipromosikan. 3 hal, yaitu jika kita mau menderita. Jangan takut dengan proses penderitaan karena kita sudah diberi karunia. Ya, rela yang pertama. Yang kedua, responmu yang benar. Yang ketiga, bagaimana ketenangan jiwa, belajar berserah. Supaya engkau tidak gelisah, tidak gentar, tidak menyerah hari ini dengan keadaan yang sulit. Izinkan peperangan yang tersulit, itu bagiannya Tuhan. Jangan saudara dan saya kendalikan semuanya. Kita bukan pengendali. Yang mengendalikan hidup di atas kehidupan kita hanya Tuhan. Keuanganmu Dia sudah kendalikan semuanya. Hidupmu Dia sudah kendalikan sepenuhnya. Kita tidak bisa mengendalikan hari ini. Karena kemampuan kita memang terbatas. Tapi Tuhan yang tidak terbatas akan mengendalikan hidupmu, mengendalikan keuanganmu, mengendalikan hari esokmu. Dengan kekuatannya yang dahsyat, Dia akan membawa hidup saudara dan saya naik jadi kepala, bukan jadi ekor. Berhasil, beruntung. Yang penting hari ini setia dengan prosesnya Tuhan. Amin. Saya selesai. Tuhan Yesus memberkati. Besok ada Zoom ya, saudara bisa join. Saya yang akan khotbah talk show bagaimana kenapa saya bertahan di dalam satu rumah tangga ya. Kita percaya hari-hari ini kita harus berlomba-lomba jadi bintangnya dunia. Kasih kekuatan buat dunia. Jangan tunggu masalah selesai baru mau jadi berkat. Justru hari-hari ini Tuhan lagi cari. Karena begitu banyak ladang sudah menguning. Tuayan itu banyak, tapi pengerjanya sedikit. Pastikan hari ini saudara dan saya katakan, Tuhan aku siap jadi pengerjamu. Jangan sampai iblis yang sudah punya kekuatan semangat 45, dia lagi sabit tuh jiwa-jiwa menuju maut ya. Tapi hari ini kita bersemangat membawa jiwa-jiwa menuju kepada keselamatan. Amin. Ya, amin. Yuk kita berdoa. Kita percaya firman ini akan menjadi kekuatan remah
Ya, buat kita hari-hari ini jangan mau sedih ya saudara, rela aja. Percayalah, Tuhan itu tidak pernah terlambat. Tuhan tidak pernah terlambat walaupun kelihatannya berlambat-lambat, tapi dia selalu on time. Dia selalu membuka jalan saat tiada jalan. Bahkan tangannya selalu terbuka buat saudara dan saya. Bapak, kami mengucap syukur buat live siang ini. Kami percaya hari ini proses itu tidak sesuatu yang menjadi momok, yang menakutkan hidup kami. Tapi proses itu menjadi sesuatu yang menyenangkan karena Engkau berkata enak dan ringan. Bahkan kami mau setia dalam prosesnya Tuhan, kami mau dengar-dengaran melakukan. Kami mau rela, kami mau berespon benar, dan kami mau belajar berserah penuh kepadamu Tuhan. Karena kami tahu bahwa Engkau sudah menyiapkan hari esok kami naik jadi kepala. Hidup kami pasti berhasil dan beruntung bersama Tuhan. Dan kami akan menikmati kebahagiaan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, biarlah yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang menjalani saat ini masalah rumah tangga pulihkan Tuhan. Yang saat ini mengalami ekonomi tergoncang Tuhan, Engkau yang membuat terobosan berkat. Engkau pelihara kami dari hari ke hari, kami tidak perlu takut, kami sampai meminta-minta. Terima kasih Tuhan, terpuji namamu, berkati virus pandemi ini Tuhan, supaya segera berlalu dan nama Tuhan dipermuliakan. Hanya Engkau satu-satunya pengharapan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terpuji namamu. Angkat kedua tangan saudara, biarlah damai sejahtera Allah Bapa Putra berkat Abraham, Ishak, Yakub menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati percaya berkata amin ya. Sampai ketemu besok. Tuhan Yesus memberkati ya. Selamat beraktivitas, jangan takut. Kalau iblis nanti siang bawa bukti, kenyataan saudara mulai abaikan. Hidupmu bukan ditentukan oleh kenyataan, tapi hidupmu ditentukan apa kata Tuhan. Engkau pasti berhasil, engkau pasti beruntung, engkau pasti naik, engkau pasti jadi kepala. Karena aku tidak akan pernah mempermalukan hidup anak-anakku. Tuhan Yesus memberkati. God bless.